Bab 999, Bantuan Orang Tua, dan Kemajuan Karir dan Studi. Luke mengambil foto sarapan sederhana di ponselnya dan mengirimkannya ke Selina. Kemudian, dia mengambil sumpitnya untuk menikmatinya. Selina menjawab hampir seketika. "Apa yang kamu buat? Itu terlihat enak." Luke menyeruput mie dan menjawabnya dengan satu tangan, mie dan babi yang dimasak 2 kali. Selina. Luke mengambil foto lain sehingga mie terlihat jelas. Selina, yang berada ribuan mil jauhnya, menelan ludah dan bergumam, "Itu tidak mungkin. Bagaimana mie bisa dibuat seperti ini? Aku ingin memakannya." Dia tidak tertarik dengan daging babi yang dimasak 2 kali, tetapi semangkuk mie benar-benar membuatnya ngiler. Telinga Gold Nugget berkedut, dan segera bangkit dan pindah ke sisinya. Melihat gambar di teleponnya, itu meneteskan air liur dan merengek seperti orang gila. Selina kesal. Luke itu menipu kita untuk kembali ke sini saat dia bersembunyi di New York dan memasak makanan lesat. Nugget emas mengangguk dengan panik. Ia melihat udang, kepiting raja, dan saus merah. Ini pasti jenis hidangannya. Mengepalkan giginya, Selina mengirim pesan kepada Luke. "Ketika saya kembali, buatkan saya 3, tidak, 5 mangkuk mie." Luke meludahkan kulit udang di mulutnya, yang terbang beberapa meter untuk mendarat di tempat sampah. Dia adalah satu-satunya di rumah, dan akhirnya bisa memainkan permainan meludah kekanak-kanakan ini. Luke hanya menjawab permintaan Selina. "Tidak masalah. Kamu bisa makan sampai kamu muntah." Nugget emas merengek. Selina meneruskan kata-kata kepala anjing itu. Nugget emas menginginkan perlakuan yang sama. Luke dengan tegas menolak. "Paling banyak 3. Nugget emas, itu bisa dihitung, oke." Selina berkata, ini bertanya mengapa hanya mendapat 3 mangkuk. Luke berkata, "Karena itu hanya akan terus makan dan tidak pernah sakit. Saya tidak bisa membuat mie untuk itu selamanya." Membayangkan dirinya makan mie selama sisa hidupnya, Selina langsung berada di sisi Luke. Dia menoleh ke kepala anjing di sebelahnya dan berkata, kurasa 3 mangkuk sudah cukup untukmu." Nugget emas merengek. Selina berkata, "Tidak mungkin. Saya tidak ingin makan mie selama sisa hidup saya." Gold Nugget dengan kesal kembali ke kandang di sebelah tempat tidur dan terus menonton dramanya. Lupakan. Jangan memikirkannya. Yang terbaik adalah masih menonton TV. Ia memiliki segalanya. Itu menghibur dirinya sendiri. Di layar, babi hutan sedang dipanggang sampai meneteskan lemak. Nugget emas akan mulai meneteskan air liur lagi. Itu telah memutuskan, itu akan membuat Selina mengeluarkannya dalam 2 hari ke depan untuk memanggang babi hutan. Bagaimanapun, babi hutan adalah hama di sekitar peternakan, tidak ada yang akan memperhatikan jika dia memakan ratusan dari mereka. Tapi kepala anjing itu lupa satu hal, Selina tidak tahu cara memasak, apalagi melakukan sesuatu yang canggih seperti memasak babi hutan. Mereka mengobrol selama lebih dari 10 menit sebelum menutup telepon. Saat itu tanggal 24 Desember malam Natal, dan semua orang akan sibuk di sore hari. Setelah sarapan, Luke langsung meluncur ke bandara. Sudah lewat jam 11 saat dia sampai di bandara. Melihat jadwal penerbangan, Luke hanya bisa mengerucutkan bibirnya. Penerbangan Robert dan Catherine telah ditunda. Itu sudah diduga. Akan aneh jika penerbangan tidak ditunda saat Natal. Bagaimanapun, cuaca musim dingin memiliki dampak besar pada penerbangan. Namun, monyet kecil Claire terbang dari Los Angeles sendirian. Dia telah mengambil penerbangan yang sangat awal dan baru saja mendarat. Luke tiba tepat pada waktunya. 20 menit kemudian, Claire muncul tidak jauh. Mendengar Luke memanggilnya, dia berbalik dan segera berlari sambil tersenyum. Luke, di sini. Dia berlari dan kemudian melompat ke arahnya ketika dia berada 2 meter jauhnya. Luke menangkapnya tanpa daya dan membawanya ke tempat dia menjatuhkan koper besarnya. Bocah ini selalu suka bermain dengannya seperti ini sejak dia masih kecil, itulah sebabnya Luke memanggilnya, monyet kecil. Karena penundaan penerbangan, dibutuhkan setidaknya 1 jam bagi Robert, Catherine, dan Joseph untuk tiba. Dengan Claire di punggungnya, mereka pergi ke Virgin Atlantic Flying Club di Terminal 4 sebelum akhirnya dia menurunkannya. Claire mendapatkan beberapa biskuit dan es krim, dan Luke juga mendapatkan segelas besar es krim untuk dirinya sendiri, sebelum mereka mulai mengobrol. Kehidupan Claire sangat memuaskan dalam beberapa bulan terakhir, jauh lebih dari yang dia duga. Tidak seperti kebanyakan mahasiswa baru yang sibuk menikmati kebebasan mereka, dia harus berurusan dengan lebih banyak hal baru, dan bahkan lebih sibuk. Tapi itu bukan untuk apa-apa. Sirah dan asistennya, Mona, adalah guru terbaiknya. Mereka memberi Claire, sebagai pemula,
panduan paling menyeluruh dan praktis untuk industri hiburan. Mereka memberitahu Claire tentang berbagai macam aturan, beberapa jelas, beberapa di bawah meja, dan beberapa yang teduh. Ini semua demi Luke. Kalau tidak, veteran seperti mereka tidak akan begitu setia pada pendatang baru. Claire, yang mengejar karir dan studinya, menghabiskan sebagian besar energinya untuk karir barunya, tetapi terus unggul dalam studinya. Semuanya berubah setelah gempa California. Pandangan dunianya berubah 180 derajat setelah itu. Rencana masa depannya juga berubah drastis. Perubahan yang paling jelas datang dari penampilan misterius, pria tua, yang hanya menjadi suara baginya, yaitu fisiknya menjadi lebih kuat. Bukan hanya karena dia sehat, tetapi dia sangat kuat. Claire selalu menyukai olahraga sejak dia masih muda, dan merupakan penggemar semi-profesional yang telah berkecimpung dalam banyak olahraga ekstrim. Dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang batas-batas tubuh manusia. Jadi, tidak lama setelah gempa, dia menemukan sesuatu yang tidak biasa di tubuhnya. Kekuatan, daya tahan, ketangkasan, dan refleksnya terus meningkat, dan efeknya terlihat jelas. Yang lebih memalukan adalah dia hanya perlu tidur paling lama 6 jam sehari, dan bisa menjaga tingkat energinya sepanjang hari. Meski sibuk dengan studi dan karirnya, dia tidak merasa lelah. Dibandingkan dengan para elit yang mulai belajar dengan sungguh-sungguh setelah masuk universitas, dia tidak lebih buruk dalam studinya, tetapi dia tidak memiliki lingkaran hitam di bawah matanya. Yang lebih aneh lagi, dia harus makan 3-5 kali lipat dari jumlah makanan yang dia makan ketika dia di sekolah menengah setiap hari untuk menjaga berat badannya. Bagaimanapun, dia adalah penggemar olahraga dan tidak memiliki banyak lemak berlebih. Begitu dia kehilangan berat badan, hal pertama yang akan berubah adalah nya yang kecil, dan dia akan kehilangan lekuk tubuhnya yang lembut. Dia bukan binaragawan fanatik, dan tidak ingin menjadi Barbie King Kong yang berotot. Pria tua misterius itu juga menyuruhnya makan sebanyak mungkin, dan memastikan bahwa dia memiliki pola makan yang sehat dan bergizi. Dalam beberapa bulan terakhir, Claire merasa seperti berubah menjadi spesies lain sama sekali. Pada suatu akhir pekan khususnya, dia pergi untuk menyelamatkan temannya, Blake, dari suatu situasi, dan telah melumpuhkan 7 atau 8 pemuda mabuk di klub, termasuk 2 anggota tim tinju. Dia bahkan belum menggunakan setengah dari kekuatannya. Jika bukan karena pengingat tepat waktu dari lelaki tua misterius itu, para pemuda itu mungkin harus dirawat di rumah sakit karena cedera parah. Bab 1000, Reuni Keluarga di Malam Natal. Claire tidak memberi tahu siapapun tentang perubahan paling rahasia ini pada tubuhnya. Itu karena lelaki tua misterius itu memberitahunya, rahasia yang diketahui 2 orang bukan lagi rahasia. Claire setuju dengan itu dan memilih untuk menyimpannya sendiri. Juga, dia telah resmi memulai debutnya di industri hiburan. Atas saran Luke, dia memilih persona Cookie untuk debutnya, untuk memastikan bahwa dia tidak akan dikenali di jalanan di masa depan. Namun, alih-alih nama panggung, Sia, yang diberikan Luke padanya, dia bersikeras menggunakan nama panggung, P. Nek. Itu karena dia menyukai warna pink dan ingin semua orang kagum padanya. Luke merasa sedikit menyesal. Kakaknya sudah menggunakan wig 2 warna untuk menutupi wajahnya, tapi dia tidak menggunakan nama panggung Sia. Itu mengurangi banyak kenakalannya. Bagaimanapun, suara Claire tidak seperti suara Sia sejak awal. Itu lebih seperti suara gadis muda dengan sedikit magnet. Dia tidak bisa memberikan lagu-lagu Sia padanya untuk dinyanyikan. Itu adalah lagu favoritnya dari kehidupan sebelumnya, tapi Claire tidak menggunakannya. Pada akhirnya, dia bisa memberi adiknya lagu yang menarik, Call Me Maybe, untuk debutnya. Adapun situasi Claire saat ini, dia hanya memiliki pemahaman kasar tentang itu. Sepertinya dia menjadi sedikit terkenal, tetapi dia tidak terlalu memperhatikannya. Dia telah melakukan semua yang dia bisa. Jika Claire masih tidak bisa lepas landas, maka, dia akan menyalin lagu lain untuknya nanti. Dalam ingatan kehidupan sebelumnya, itu adalah permen karet super yang populer di seluruh dunia yang tidak dapat dilupakan orang bahkan jika mereka menginginkannya, jenis yang dimainkan di jalan-jalan untuk jangka waktu tertentu. Jika bukan itu, maka itu adalah musik klasik yang paling disukai dan didengarkan Luke berulang kali, dan yang pasti memiliki kelebihannya sendiri. Kalau tidak, itu tidak akan mampu mengatasi kendala bahasa dan meninggalkan kesan yang jelas padanya. Kesamaan dari kedua genre ini adalah dia telah mendengarnya ribuan kali, jadi dia mengingat sebagian besar lirik dan lagunya. Jika dia tidak dapat mengingat beberapa di antaranya, dia akan mencoba menebusnya dengan skill basic vokal sound miliknya. Ketika dia mencoba menyanyikannya lagi, dia akan dengan mudah mengingat versi aslinya. Dengan dukungannya,
Claire melakukannya dengan cukup baik di antara para pendatang baru. Meskipun penonton tidak pernah melihat wajahnya karena wig dua warna, mereka tidak bisa menahan diri untuk dicuci otak oleh lagu yang menarik, dan sangat ingin tahu tentang penyanyi bertopeng itu. Sekarang, Claire bisa dianggap penyanyi C atau D-list. Untuk pemula yang debut kurang dari 3 bulan yang lalu, ini sudah merupakan hasil yang mempesona. Tentu saja, Claire tidak terlalu jelas tentang ini. Luke telah melakukan jauh lebih banyak untuk adiknya daripada yang dia tahu, dia juga tidak akan memberitahunya tentang hal itu. Biarkan dia bekerja keras dan mengubah segalanya menjadi sesuatu yang benar-benar miliknya. Itu akan menjadi yang terbaik. Kakak beradik itu tidak banyak menelepon selama periode waktu ini, dan hanya bertukar pesan suara. Kali ini, mereka mengobrol dengan gembira selama hampir 2 jam di ruang VIP. Sementara itu, mereka makan banyak roti dan biskuit, serta berbagai rasa es krim, sebelum penerbangan keluarga mereka tiba. Keluarga beranggotakan 5 orang itu dipertemukan kembali di bandara. Ini adalah pertama kalinya Claire jauh dari keluarganya begitu lama, dan dia serta Joseph kecil sangat bahagia hingga mereka menangis. Luke berdiri di samping sambil tersenyum dan mengambil foto saudara kandung yang sedang menangis dalam pelukan satu sama lain. Dia menunjukkan foto itu kepada Catherine, yang memukulnya beberapa kali karena geli, tetapi tidak menghentikannya. Matanya yang perih juga mereda dengan perilaku Luke yang nakal, dan dia tidak menangis bersama anak-anaknya. Beberapa menit kemudian, Robert dan Luke, dua pria bertubuh besar dan kuat, bertanggung jawab untuk menarik barang bawaan. Mereka memimpin jalan, dan ibu serta anak-anak mengobrol sambil berjalan. Di tempat parkir, Luke masuk ke kursi pengemudi, Robert duduk di kursi penumpang, dan mereka bertiga duduk di kursi belakang yang luas. Robert mengamati mobil itu sejenak sebelum bertanya, "Kamu sendiri yang memodifikasinya?" Lukas mengangguk. "Saya mengemudi setiap hari, jadi yang terbaik adalah membuatnya nyaman." Robert mendengus. "Pertama harus aman. Kedua, harus praktis. Kenyamanan selalu datang terakhir." Lukas berkedip. "Itulah yang saya lakukan. Itu sebabnya sangat besar. Ini cukup aman, dan bisa membawa seluruh keluarga kami." Robert mengangguk puas. Dia sedikit khawatir bahwa kepala Luke akan berubah karena semua uang yang dia miliki sekarang. Detektif tidak kaya. Mereka tidak peduli tentang nilai sebuah mobil, dan harus memastikan keselamatan mereka sendiri terlebih dahulu. Praktis tidak mungkin sesuatu seperti mobil sport menjadi anti peluru. Robert adalah seorang veteran yang telah berjuang melalui ratusan pertempuran. Secara alami, dia tidak tertarik dengan sampah seperti itu. Setelah itu, Luke bertindak seperti pemandu wisata dan memberitahu mereka tentang bangunan dan cerita menarik di sepanjang jalan saat dia mengemudi. Ini semua informasi yang dia hafal selama periode waktu ini. Dia menyebutkan apapun yang terlintas dalam pikirannya, dan itu tidak memengaruhi cara mengemudinya. Robert adalah satu-satunya dalam keluarga yang sedikit lebih akrab dengan New York. Bahkan saat itu hanya sedikit. Catherine hanya tinggal di New York selama beberapa hari dalam perjalanan terakhirnya. Kesan Claire dan Joseph tentang New York terbatas pada film dan TV. Jadi, semua orang mendengarkan dengan penuh minat. Meski terjebak macet lebih dari 40 menit, mereka tidak merasa bosan. Setelah mengantar keluarganya di villa di New Jersey, Luke membawa Claire ke rumahnya di Clinton. Claire naik ke atas dari garasi di lantai pertama dan melihat sekeliling rumah baru, dan dia terkejut. "Luke, apakah ini tempat barumu?" Di dapur, Luke memasukkan makanan ringan ke dalam kotak makanan dan menjawab dengan santai, "Ya." Claire bertanya, "Lalu mengapa kita tidak tinggal di sini?" Luke berkata, "Tempat ini tidak aman. Di dalam aman, tapi saya tidak bisa menjamin bahwa itu akan aman saat Anda keluar. Anda di sini untuk berlibur. Anda tidak bisa gelisah sepanjang waktu ketika Anda pergi keluar, kan?" Petik 2. Claire segera memikirkan Joseph, yang baru berusia 6 tahun, dan menerima penjelasannya. Dia sudah sangat cakap dan tidak takut dengan hukum dan ketertiban yang buruk, tetapi itu benar-benar tidak cocok untuk adik laki-lakinya yang lemah untuk tinggal di sini. Melihatnya bergumam, Luke melemparkan kue ke arahnya. Claire bereaksi cepat dan menangkapnya dengan mudah. Dia menggigitnya, dan matanya langsung berbinar. Dia langsung memasukkan seluruh kue cranberry ke dalam mulutnya. "Lesat, apakah kamu yang membuat ini?" Luke berkata, "Apa, menunggumu memasak. Lihat kamu. Saya hampir selesai berkemas, tetapi Anda tidak memindahkan apapun ke dalam mobil. Apakah Anda ingin mereka kelaparan?" Claire terkekeh dan segera melangkah maju untuk membantu. Mereka segera berangkat lagi dan kembali ke villa di seberang sungai.
Segera menjadi gelap, dan itu adalah malam Natal. Setelah menikmati makanan yang luar biasa di rumah, semua orang memutuskan untuk pergi ke Times Square untuk menyambut tahun baru. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami siapapun sebelumnya, jadi mereka semua bersemangat. Bab 1001, Luke, kamu bodoh. Tempat itu mulai ramai beberapa blok jauhnya dari Times Square. Semua orang turun dari mobil. Robert dan Catherine melilit satu sama lain saat mereka berjalan, sementara Luke menggendong Joseph, dan Claire melompat-lompat di samping Luke saat mereka mengikuti kerumunan. Pada saat mereka mencapai Crossroads of the World, jalanan sudah ramai. Claire telah melihat situasi serupa berkali-kali ketika dia berpartisipasi dalam konser amal. Di bahu Luke, Joseph membuka matanya lebar-lebar dan menatap kerumunan orang yang padat. Dia berseru, begitu banyak orang. Semua orang tertawa. Setiap tahun baru, Times Square akan mengadakan konser agar orang-orang yang datang untuk ikut bersenang-senang tidak bosan menunggu. Segera, seorang penyanyi mulai tampil di atas panggung yang ditinggikan dan diperluas. Berdiri berjinjit, Claire berbisik di telinga Luke, tebak siapa yang tampil tahun ini. Luke melihat senyum liciknya dan tidak perlu berpikir. Sira. Claire tertawa terbahak-bahak dan mau tak mau memukulnya beberapa kali. Tidak bisakah kamu menjadi sedikit lebih bodoh? Luke berkata, jika aku benar-benar sebodoh itu, apakah kamu masih mencintai kakak laki-laki sepertiku? Claire berkata, aku akan melakukannya. Sedikit bodoh lebih manis. Kamu yang paling lucu. Lucas tertawa. Claire bingung sejenak sebelum dia menjawab. Ah, kau yang paling lucu. Tidak, kamu yang paling lucu, paling imut. Sira muncul. Sebagai diva veteran dan pacar Batman yang dikabarkan, dia tiba-tiba menjadi sangat populer tahun ini. Tapi ada terlalu banyak orang yang bosan. Saat mereka berteriak, nyanyian berubah dari Sira menjadi Batman, seolah-olah mereka bisa memanggil Batman dengan cara ini. Sayangnya, mereka tidak memiliki sinyal kelelawar, jadi itu hanya angan-angan. Sira, di sisi lain, dengan tenang memulai penampilannya. Dia sudah terbiasa dengan orang-orang ini yang menyatukan dia dan Batman. Tidak ada gunanya baginya untuk menyangkalnya lagi, dan dia hanya bisa membiarkan mereka ribut. Sesaat kemudian, semua orang akhirnya berhenti bermain-main, dan mulai menundukkan kepala mereka ke pendahuluan. Cheap Thrills, sebuah lagu dance yang ceria dan mencuci otak, juga merupakan hadiah untuk Sirah dari Luke, karena telah merawat Claire. Lagu baru Sirah, yang telah dirilis sebulan yang lalu, telah berada di puncak tangga lagu selama 4 minggu, dan sepertinya akan bertahan di sana untuk sementara waktu. Sebelumnya, Sirah sempat mengandalkan Batman dan popularitas konser amal gempa untuk kembali ke garis depan. Namun dengan perilisan single hit yang menempati posisi pertama selama 4 minggu berturut-turut, diva veteran itu akhirnya kembali tampil dan menyegel popularitasnya yang meledak-ledak tahun ini. Di akhir lagu, semua orang masih menggelengkan kepala tanpa sadar dan tubuh mereka masih bergoyang, seolah keajaiban musik belum memudar. Beberapa detik kemudian, Sirah membungkuk sambil tersenyum dan meninggalkan panggung. Sorak-sorai secara bertahap terdengar, dan pendengar yang paling bandel mulai berteriak untuk Batman lagi. Sirah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengatakan sesuatu. Tapi mikrofon di tangannya sudah jauh dari mulutnya, dan suaranya sangat keras sehingga pada dasarnya tidak ada yang bisa mendengarnya. Luke, yang memiliki elementary sound wave, mendengar setengahnya, dan mengisi sisanya, jika dia benar-benar datang, aku akan lebih bahagia daripada kalian semua. Luke hanya bisa menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Batman masih dalam hibernasi. Juga, bukankah Batman merayakan Natal? Dia sedang mendengarkan Sirah bernyanyi di tempat dan merayakan tahun baru bersama penonton lainnya. Orang-orang ini tidak tahu betapa beruntungnya mereka. Pikiran konyol ini melintas di benaknya, tetapi dia masih tersenyum. Penonton ini adalah pendukung teguhnya. Jika dia ingin membuat tanda di Amerika dan mengubah popularitasnya menjadi penghargaan tinggi, dia benar-benar harus bergantung pada mereka untuk membawa momentum. Dia tidak terburu-buru. Akan ada banyak waktu di masa depan baginya untuk perlahan-lahan menyelesaikan rencana ini. Dalam suasana hangat, waktu menunjukkan pukul 11.59 malam. Melihat hitungan mundur pada jam digital besar, semua orang mulai berteriak, 29, 28, 10, 3, 2, 1. Kembang api meledak di langit, dan orang banyak bersorak. 2004 telah berlalu, 2005 telah tiba. Keesokan paginya, Claire bangun pagi-pagi dan menyelinap ke pohon Natal di ruang tamu untuk membuka hadiah Natal pertama. Diam-diam mengambil kotak hadiah kecil berwarna merah muda,
Dia bergumam sambil tersenyum, aku ingin tahu hadiah macam apa yang disiapkan Luke untukku tahun ini. Saya harap itu bukan hadiah lelucon seperti bahan belajar lagi, atau saya pasti akan memukulinya. Petik 2. Dia dengan lembut mengguncang kotak hadiah, tetapi tidak bisa mendengar apa-apa. Mengambil napas dalam-dalam, dia mengulurkan tangan ke pita yang diikatkan di sekitar kotak. Tiba-tiba, dia merasa ada yang tidak beres, dan dia berbalik. Di kursi berlengan beberapa meter jauhnya, Luke mengenakan lubang suara dan memegang tablet di satu tangan sementara dia perlahan memasukkan kue coklat almond ke mulutnya dengan tangan lainnya. Retakan, dia menggigit sepotong kue dan mengunyahnya perlahan. Tertegun sejenak, Claire tiba-tiba melompat dan mencengkram lehernya. Katakan, kapan kamu sampai di sini? Apa yang kamu dengar? Luke dengan gesit menangkis serangannya dengan kedua tangan. Bahkan saat Claire mengguncangnya, dia tidak lupa untuk menggigit kuenya lagi. Dia menjawab dengan tenang, saya sudah duduk di sini sejak pukul 6. Jadi, dapatkah Anda menjelaskan mengapa Anda berpikir bahwa kotak sekecil itu mungkin memiliki bahan belajar di dalamnya? Claire berkata dengan hati-hati, karena cukup kecil untuk USB flash drive, dan USB flash drive cukup besar untuk bahan belajar yang akan membawa saya sampai ke kelulusan. Lukas tidak bisa berkata-kata. Logika ini tanpa cacat. Melihat dia tidak mengatakan apa-apa, Claire membalas dengan pertanyaannya sendiri. Kenapa aku tidak melihatmu saat aku masuk? Kamu pasti bohong. Saya memiliki teknik rahasia khusus untuk mencegah terdeteksi, kata Luke dengan sungguh-sungguh. Claire, Luke memberi isyarat padanya untuk duduk sebelum dia berdemonstrasi. Lihat, ini seperti ini. Saat dia berbicara, dia mengangkat kue ke mulutnya dengan sangat perlahan dan mantap, sebelum dia menggigit sepotong kecil dan mengunyahnya perlahan. Kali ini, benar-benar tidak ada suara sama sekali. Tertegun sejenak, Claire bertanya dengan kosong, apakah kamu bercanda? Aku mengatakan yang sebenarnya, kata Luke. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya padamu lagi. Saat dia berbicara, dia mengulangi tindakannya. Sebuah kepala kecil muncul dari kamar tidur. Luke, Claire, apa yang kamu lakukan? Lukas tidak bisa berkata-kata. Claire terdiam. Dia akhirnya tersadar dari linglungnya, dan meraung frustrasi, Luke, dasar bodoh. Joseph langsung melihatmu. Dia mulai meninjunya. 1. Ya, penulis menggabungkan Natal dan Tahun Baru bersama. Bab 1002, dia merah. Joseph memandang dua orang yang sedang bermain-main dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi, tetapi itu tidak menghentikannya untuk ikut bersenang-senang. Dia tersenyum dan menerjang mereka. Mereka bertiga langsung jatuh berantakan. Kurang dari 2 menit kemudian, Catherine berdiri di pintu masuk kamar tidurnya dengan piyama. Melihat ketiga pria yang tertawa, dia bertanya tanpa daya, kalian semua sudah bangun. Kalau begitu, haruskah aku membuatkan sarapan? Ketiga pria itu terus tertawa, dan Luke adalah satu-satunya yang meluangkan waktu untuk mengatakan, oke, sebelum mereka mulai bermain-main lagi. 5 menit kemudian, Robert terbangun dengan ekspresi gelap. Tapi ketika dia melihat 3 anak di ruang tamu yang tertawa dan membuat keributan, kemarahannya karena bangun pagi tiba-tiba menghilang, dan dia tidak bisa menahan senyum. Adegan ini terlalu akrab. Lebih dari setahun yang lalu, itu sudah menjadi kejadian umum di rumah. Sekarang dia melihatnya lagi, dia menyadari bahwa rasanya sudah lama sekali. Setelah beberapa saat, mereka bertiga akhirnya menghentikan perilaku kekanak-kanakan mereka ketika Catherine berteriak, sarapan sudah siap. Setelah sarapan, semua orang berangkat ke New York lagi, dipimpin oleh Luke, pemandu wisata. Itu sama untuk 2 hari berikutnya. Karena Departemen Kepolisian tidak memiliki tugas mendesak, Luke tentu saja tidak dikirim. Itu adalah Natal yang damai. Pada pagi hari tanggal 27, Luke membawa semua orang ke Chinatown. Pada siang hari, mereka pergi ke restoran barbecue yang sudah dikenal untuk mencoba makanan Cina lokal. Chinatown ramai dengan orang-orang. Sebagian besar orang Tionghoa di Chinatown tidak merayakan Natal. Paling tidak, mereka tidak menganggapnya sebagai hari libur besar, tetapi sebagai hari yang baik untuk menghasilkan uang. Ketika sebagian besar restoran tutup pada hari Natal, bisnis di semua restoran di sini secara alami berkembang pesat. Itu adalah hal yang baik bahwa Luke telah mempersiapkan ini, dan bos memberi pelanggan tetap seperti dia perlakuan khusus. Setelah Luke membayar makanan di muka, bos restoran memesan kamar pribadi untuk mereka. Karenanya, mereka bisa datang ke sini setelah berjalan-jalan di sekitar Chinatown dan hidangannya sudah siap. Setelah makan siang, seluruh keluarga berkeliaran di sekitar Chinatown lagi, melihat segala sesuatu dengan heran.
Di toko souvenir Cina, ada segala macam barang yang mempesona seperti simpul Cina, stiker jendela, lentera listrik, petasan, bait, kartu keberuntungan, kincir, dan layang-layang. Claire dan Joseph tidak bisa merasa cukup. Ketika dia melihat sebuah toko yang menjual manisan buah-buahan, Luke membeli beberapa untuk seluruh keluarga. Claire, yang rakus dan bisa makan banyak, bahkan membeli 2 batang Halton, apel, dan stroberi masing-masing. Namun, dia dengan murah hati mengizinkan Joseph untuk mencicipi masing-masing dari mereka, tetapi bertanggung jawab untuk menghancurkan sisanya. Sama seperti ini, keluarga itu memiliki segala macam pernak-pernik di tangan mereka dan tidak lupa mengunyah manisan stik buah. Robert adalah yang paling tertekan. Dia memilih apel karena cocok dengan Natal. Tapi dia tidak terlalu suka yang manis-manis. Apel di bawah lapisan gula tidak terasa manis, dan bahkan lebih asam. Dia juga tidak suka makanan yang asam, tapi dia bisa menggertakkan giginya dan menggigitnya. Luke perlahan memakan manisan Halton asli dan menikmati rasa dari kehidupan sebelumnya sambil mengamati ekspresi kesal Robert. Tiba-tiba Robert tampak terkejut. Dengan refleksnya yang cepat, Luke segera melihat ke arah yang dihadapi Robert, dan melihat seorang pria dan seorang wanita berdiri di sebuah toko Jepang. Luke mengangkat alis, dan mendekati Robert. Apakah kamu mengenalnya? Robert berbalik dan mengerutkan kening. Kau juga mengenalnya. Lukas mengangguk kecil. Tepat ketika mereka akan berjalan melewati pintu masuk toko, mereka melihat pria itu mengeluarkan gulungan pita dari sakunya, hanya untuk dihentikan oleh wanita itu. Wanita itu berkata dengan suara rendah, apakah ini yang kamu maksud ketika kamu mengatakan kamu akan mengobrol? Saya pikir saya adalah satu-satunya yang menikmati perawatan ini. Pria itu berkata, karena itu sangat efektif. Wanita itu ketakutan. Putrinya baru saja meninggal. Apa kau tidak punya belas kasihan? Setidaknya biarkan aku mencoba dulu, oke. Pria itu ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya memasukkan kembali selotip ke dalam sakunya dan mengikuti wanita itu masuk. Pada saat itu, dia akhirnya melepas topi wolnya untuk memperlihatkan kepalanya yang botak. Luke, ya, itu pasti dia. 2 malam yang lalu, di sebuah rumah berlantai 2 di North Bergen, bos botak ini telah membunuh 15 tentara bayaran profesional dengan 1 pistol sendirian. Dia benar-benar biru, big shot kejam. Robert, bagaimanapun, memalingkan muka dan terus mengikuti Catherine dan yang lainnya, langkah kakinya tidak pernah berhenti sama sekali. Luke mengejarnya, agresif. Bibir Robert berkedut, dan dia hanya menggelengkan kepalanya. Dia berkata dengan suara rendah, orang tua itu dulunya adalah instruktur saya. Lukas tercengang. Jadi, Robert berkata, jadi, menjauhlah sejauh mungkin darinya saat Anda melihatnya. Orang ini memiliki banyak omong kosong pada dirinya. Anda hanya akan bernasib buruk jika Anda terlibat. Petik 2. Melihat ekspresi berpikir Luke, dia menghela nafas dan berkata dengan belak-belakan, jika ada 100 orang yang menginginkan aku mati, setidaknya ada 1000 yang menginginkan dia mati, tidak, seharusnya 2 atau 3000. Bibir Lukas berkedut. Lalu kenapa dia masih hidup? Robert mengerucutkan bibirnya. Jika saya bisa bertahan, bukan hal yang aneh baginya untuk bertahan dan pensiun. Bagaimanapun, dia merah. Luke bertanya, apa itu? Robert, pensiunan, operasi yang sangat berbahaya. Dia kemudian melihat Luke mengukurnya, dan mau tidak mau memutar matanya. Oke, aku juga, tapi aku tidak berlebihan seperti dia. Luke hanya bisa terkekeh mendengarnya. Ketika keluarga Carlos berlari ke Shackelford untuk mengadili kematian, Robert mungkin hanya membunuh selusin penjahat, tetapi itu karena Luke memukulinya. Setelah itu, Luke melompat dan pergi untuk membersihkan keluarga Carlos di Meksiko. Sebenarnya, hanya saja Robert belum menemukan alasan yang baik untuk meninggalkan kota saat itu. Kalau tidak, keluarga Carlos masih akan musnah beberapa hari kemudian. Dengan demikian, gagasan Robert tentang berlebihan hanya sedikit kurang dibandingkan dengan Big Shot botak. Setelah berpikir sejenak, Luke kemudian memberikan penjelasan sederhana tentang serangan terhadap si botak. Robert tidak terganggu. Ada terlalu banyak orang yang ingin membungkamnya, pada akhirnya, akan lebih banyak idiot yang dibunuh olehnya. Jika itu tidak benar-benar diperlukan, berpura-puralah kamu tidak pernah melihatnya. Luke bertanya, apa yang dianggap mutlak perlu? Robert berkata, seperti jika dia ditembak di depan Anda dan hampir mati. Itu akan diperlukan. Luke kehilangan kata-kata. Dari sini, Luke tahu bahwa Robert tidak benar-benar percaya bahwa ada orang yang bisa melakukan apa saja terhadap instrukturnya ini. Mungkin seseorang telah diberi pelajaran kejam oleh instruktur ini sebelumnya.
Luke hanya bisa tersenyum saat membayangkan Robert mengencingi celananya dengan ketakutan di depan instruktur botak ini. Punggung Robert tiba-tiba gatal. Dia berbalik dan berkata, "Katakan padaku, apa yang kamu pikirkan? Itu pasti bukan sesuatu yang baik." Bab 1003, lihat ini. Luke terbatuk dan berkata, "Tidak, saya hanya meratapi bahwa dunia tidak dapat diprediksi." Robert memandangnya dengan curiga sejenak, sebelum akhirnya dia menyerah. Dia curiga, tapi dia tidak punya bukti. Mereka menghabiskan hari di New York City sampai pukul 5 sore. Kemudian, mereka kembali ke villa dan berkemas, siap untuk pulang keesokan harinya. Setelah ragu-ragu sebentar, Robert menarik Luke keluar. Berjalan di sepanjang jalan dalam cuaca dingin, Robert akhirnya bertanya, "Apakah Anda mendengar sesuatu tentang teman lama saya?" Luke ragu-ragu sejenak sebelum dia menggelengkan kepalanya. "Saya baru mengetahui bahwa identitas aslinya adalah Frank Castle, tetapi keluarganya tidak lagi tinggal di New York." Tertegun sejenak, Robert terdiam cukup lama. Kalau begitu lupakan saja. Jika dia bisa kembali ke kehidupan normal, itu lebih baik dari apapun. Luke bertanya, "Apakah dia sangat penting bagimu?" Robert menghela napas. "Dia menyelamatkan hidup saya, 3 kali." Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Luke secara alami mengerti apa yang dia maksud. Robert adalah orang yang sangat setia. Meskipun dia biasanya kasar dan lugas, dia selalu mengingat kebaikan yang dia berikan kepada orang lain, dan akan selalu mengembalikannya ketika dia memiliki kesempatan. Dapat dikatakan bahwa dia adalah orang yang sangat saleh. Itu adalah hal yang baik dia masuk tentara ketika dia masih muda. Jika dia bergabung dengan geng, dia akan diseret dan dibunuh. Frank Castle telah menyelamatkannya 3 kali, ini adalah hutang seumur hidup, dan hubungan yang tidak bisa digoyahkan. Luke hanya bisa bersukacita karena dia tidak membocorkan kemungkinan bahwa Frank mungkin dalam masalah, atau Robert tidak akan bisa tenang. Luke hanya bisa membantu Robert menangani masalah ini. Tanpa Robert, Luke tidak akan bisa tumbuh dengan baik sampai dia berusia 18 tahun. Ada banyak ayah tiri yang jahat. Sungguh suatu berkah bertemu dengan seseorang seperti Robert, yang bahkan lebih baik baginya daripada ayah kandung yang sebenarnya. Meskipun dia suka bertengkar dengan Robert, Robert adalah keluarganya. Robert dan Catherine jauh lebih penting baginya daripada orang tuanya yang sudah meninggal. Mereka telah membesarkan dan melindunginya selama lebih dari 10 tahun, dan di hati Luke, itu lebih kuat dari ikatan darah. Setelah mengobrol singkat, mereka kembali ke villa. Melihat ekspresi mereka, Catherine tidak mengajukan pertanyaan apapun. Dia hanya meminta bantuan mereka berdua. Pada pagi hari tanggal 28 Desember Luke mengantar mereka ke bandara lebih awal, dan mereka pergi ke ruang VIP seperti biasa. Meskipun dia jarang terbang, dia memiliki kartu VIP untuk semua maskapai besar. Setelah duduk sebentar, dia bangkit dan berkata bahwa dia akan berjalan-jalan. Dia kemudian pergi untuk menikmati pemandangan di dekat landasan pacu bandara. Bahkan, dia melakukan pemeriksaan keamanan dengan hidung tajam dan gelombang suara dasar, yang mulai dia kenal. Bukannya dia paranoid, tetapi pada malam Natal, dikatakan bahwa telah terjadi serangan teroris di sebuah pesawat, yang jatuh di sebuah bandara di DC. Akibatnya, bandara di New York meningkatkan keamanan, tetapi Luke lebih mempercayai dirinya sendiri. Tiba-tiba, Selina mengiriminya video pendek dengan pesan. "Lihat ini." Luke mengira dia bosan dan mengiriminya video kue coklat gagal yang dibuat saudara-saudaranya. Kue itu tampak seperti tumpukan sampah pada pandangan pertama, dan jarang ada sesuatu yang benar-benar membuatnya jijik. Namun, dia masih membuka videonya. Itu menunjukkan hutan belantara khas Texas, dan kemudian sebuah lubang besar. Sepertinya ada sesuatu di tengah lubang, dan banyak orang berkumpul dan membuat banyak suara. Selina berdiri di samping saat dia merekam lubang itu, dan suaranya terdengar. Apakah itu Palu? Luke tertegun sejenak, adegan ini terasa sedikit familiar. Kemudian, Selina mengiriminya serangkaian gambar dan pesan. Dia melihat-lihat, dia mungkin sedang berjalan di sepanjang sisi lubang dan mengambil foto saat dia bergerak. Pesannya berbunyi, "Banyak orang di sini. Ada orang-orang dari pertanian dan padang rumput di sekitar Shackelford. Mereka menarik benda itu, sepertinya palu. Mereka bilang tidak ada yang bisa mengangkat palu itu. Palu itu sepertinya dilas ke tanah." Melihat gambar dan pesan, Luke mengutuk, "WTF," langkah dengan keras, yang menarik banyak perhatian. Suaranya tidak lembut sama sekali. Tapi dia tidak dalam mood untuk mengganggu mereka sekarang. Dia mengirimi Selina pesan, menyuruhnya mengirim foto, dimulai dengan palu dan kemudian keluar.
Selina sudah dekat dengan Palu, jadi dia tidak terlalu memikirkannya dan melakukan apa yang dia katakan. Kurang dari 1 menit kemudian, Luke melihat gambar di depannya dan menghela nafas panjang. Apakah kamu bercanda? Apakah ini Palu? Bahkan ketika dia berbicara, dia segera memesan tiket pada penerbangan yang sama dengan Robert dan yang lainnya. Tiket pesawat sangat ketat menjelang Natal. Untungnya, Luke punya banyak uang dan kartu VIP. Dia mendapatkan kursi terbaik di kelas bisnis, dan kemudian menelepon Dustin untuk memberitahunya bahwa dia akan kembali ke kampung halamannya selama beberapa hari. Dustin sendiri sedang berlibur. Dia hanya meminta Luke untuk tetap bersikap terbuka, dan dengan riang melepaskan Luke. Jika memang ada keadaan darurat, hanya butuh setengah hari bagi Luke untuk kembali. Berjalan kembali ke ruang tunggu, Luke melihat keluarganya, yang sedang mengobrol dan beristirahat, dan berkata sambil tersenyum, "Aku memikirkannya. Aku akan pulang ke rumah dengan kalian semua selama beberapa hari." Senang, terkejut. Semua orang tertegun sejenak, lalu tersenyum. Claire dan Joseph mengelilinginya dan mulai membuat keributan. Sesaat kemudian, Luke mengirim pesan kepada Selina dan menyuruhnya membawa seluruh keluarganya ke Houston. Tidak peduli alasan apa yang dia buat, dia bisa mengatakan itu adalah liburan tahun baru untuk keluarga Hayek, dia harus mengajak semua orang keluar selama beberapa hari. Selina tidak bertanya apa-apa, dia hanya setuju dan pergi untuk membuat pengaturan. Luke, bagaimanapun, merenungkan bagaimana dia akan mengeluarkan keluarganya dari Shackelford. Wilayah di sekitar Palu itu tidak aman. Syukurlah, Robert ada di sekitar, dan dia pasti mengerti betapa berbahayanya insiden misterius tertentu. Catherine biasanya tidak banyak bicara, tapi dia selalu tahu apa yang sedang terjadi. Jadi, satu-satunya masalah sebenarnya adalah kakeknya Drax. Kebetulan gambar dan pesan yang dikirim Selina menunjukkan bahwa Palu itu berada di pegunungan tidak jauh dari peternakan. Bagaimana dia bisa mengeluarkan lelaki tua pemarah ini dari peternakannya yang berharga? Tatapan Luke segera berhenti pada Claire dan Joseph. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan senjata pamungkasnya, bertarung sampai mati dan bertingkah seperti anak manja. Mengambil keputusan, Luke menarik Robert dan Catherine ke satu sisi dan menjelaskan situasi dan bahaya kepada mereka dengan suara rendah. Setelah insiden dengan gurita besar di kapal pesiar, mereka sangat percaya pada Luke, dan dengan mudah menerima bahwa, insiden misterius, lain telah terjadi lagi. Bab 1004, Sialan, sepertinya aku terlewatkan. Sehari sebelumnya, di sebuah istana besar, seorang pria tua dan seorang pria muda berteriak dan berdebat. Seorang pemuda berambut hitam memperhatikan mereka dalam diam. Cara lama Anda tidak berfungsi lagi. Kita diambang kehancuran, kata pemuda itu. Kamu anak yang sia-sia, serakah, dan kejam. Orang tua itu memotongnya dengan raungan. Kalau begitu kamu adalah orang tua yang bodoh. Pemuda itu segera berteriak balik. Orang tua itu terdiam. Sesaat kemudian, suaranya terdengar lagi di istana. Kau tidak mematuhi perintah rajamu dan membawa ke tanah damai dan perang rakyat dan kehancuran, atas nama ayahku dan ayahnya sebelumnya, aku mengusirmu. Sesaat kemudian, hanya lelaki tua dan pemuda berambut hitam yang tersisa di istana. Pria muda yang berdebat dengan pria tua itu telah menghilang. Pemuda berambut hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Ayah, kamu." Pria tua itu melambaikan tangannya dan mengangkat palu yang dia pegang ke mulutnya. Dia berkata dengan suara rendah, "Siapapun yang memegang palu ini, jika dia layak, akan memiliki kekuatan dewa." Mengatakan itu, dia melemparkan palu. Palu itu langsung melewati lorong berwarna-warni yang mempesona, dan dengan cepat jatuh di suatu tempat di alam semesta. Pada saat itu, lelaki tua itu mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri, "Sial, sepertinya aku ketinggalan." Kemudian, dia melihat pemuda berambut hitam di samping, dan memutuskan untuk tidak memanggil kembali palu itu, hanya untuk melemparkannya lagi. Lupakan, tujuannya hanya sedikit melenceng. Untuk putranya yang bodoh, itu hanya masalah mengambil beberapa langkah lagi. Memikirkan ini, dia diam-diam berbalik dan berjalan ke kedalaman istana. Pemuda berambut hitam itu dibiarkan berdiri di sana. Setelah waktu yang lama, sudut mulut pemuda itu melengkung menjadi senyum iblis yang asli. Di bandara di New York, Luke dan keluarganya sudah berada di pesawat. Dia telah bertukar tempat duduk dengan penumpang lain sehingga dia berada di sebelah Robert. Selama penerbangan, mereka berbicara dengan suara rendah dan bahkan membuat catatan di ponsel mereka. Catherine tidak terlibat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membantu mereka dengan apa yang mereka sibukkan saat ini.
Tugas terpentingnya adalah melakukan logistik dan mengurus orang-orang yang akan pindah ke Houston. Pada saat itu, dia senang bahwa Luke telah menghasilkan banyak uang dalam 1 tahun terakhir. Kalau tidak, keluarga mereka tidak akan mampu melakukan perjalanan dadakan seperti ini, apalagi keluarga Selina. Ketika pesawat mencapai Fort Worth, Luke memanggil Lincoln dengan sopir. Catherine masuk ke mobil bersama Claire dan Joseph dan menuju ke timur ke Houston untuk mengatur liburan mereka. Luke dan Robert, sebaliknya, mengemudikan Chevrolet mereka kembali ke Shackelford di barat laut. Di Lincoln, Joseph menoleh ke arah yang ditinggalkan ayah dan saudara laki-lakinya dengan bingung dan bertanya, "Bu, mengapa ayah dan Luke tidak bersama kita?" Catherine tersenyum. "Karena mereka akan mengambil banyak orang untuk bermain denganmu. Apa kamu senang?" Joseph mengangguk dan tidak bertanya lebih jauh. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa ada sesuatu yang terjadi dengan orang dewasa. Pada saat seperti ini, dia tidak perlu membuat masalah. Luke melaju kencang di Chevrolet. Robert juga mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Kepolisian Shackelford untuk menyiapkan mereka. Dia dan Luke sudah mengajukan alasan bahwa Departemen Kepolisian telah menerima sumbangan, dan donor ingin menguji kemampuan Departemen Kepolisian Shackelford untuk menangani keadaan darurat, jadi mereka akan melakukan latihan darurat. Tentu saja, Luke yang akan membayarnya. Sebagian dari uang itu akan diberikan kepada petugas polisi sebagai bonus, dan petugas yang lebih berprestasi akan mendapatkan bonus yang lebih tinggi. Robert secara khusus menjelaskan hal ini kepada bawahannya sehingga mereka akan menangani masalah ini dengan serius. Lupakan ancaman atau kekuatan yang tidak diketahui, mereka bukanlah motivasi yang baik seperti sedikit uang. Mendengar sorakan di ujung telepon, Robert diam-diam menutup telepon. Dia tiba-tiba menghela nafas. Kamu mungkin tidak memikirkan situasi seperti ini ketika kamu menghasilkan begitu banyak uang, kan? Negara ini berjalan dengan uang. Dengan uang, kita bahkan bisa mendorong orang di DC itu untuk melayani kita, kata Luke dengan tenang. Berhenti sejenak, dia kemudian melanjutkan, bahkan jika tidak sekarang, akan ada waktu berikutnya. Bahkan jika itu bukan insiden misterius, itu bisa menjadi musuh, idiot, atau orang gila. Sebagian besar bahaya ini dapat dicegah dan diselesaikan dengan uang, jadi saya memilih untuk menjadi kaya sehingga Anda dan Catherine bisa menjadi kaya. Ini bukan tentang memanjakan diri kita sendiri, tetapi memastikan bahwa hidup kita sedikit lebih aman. Uang hanyalah alat untuk keselamatan kita. Setelah lama terdiam, Robert tersenyum kecut. Kamu jauh lebih dewasa daripada aku ketika aku masih muda. Saat itu, ketika mereka mencoba mengikat saya ke dalam transaksi bawah tanah, saya sebenarnya ingin mengatakan ya. Petik 2. Lukas mengangkat alis. Mereka, jangan bilang kamu sedang membicarakan teman lamamu. Robert menggelengkan kepalanya sedikit. Dia adalah bos saya untuk sementara waktu, dan saya hanya transfer. Juga, mereka tidak tahu bahwa saya sudah tahu mengapa mereka ingin saya bergabung dengan mereka. Jadi, selama saya tidak mengajukan permohonan untuk pindah, mereka hanya bisa bersikap lunak terhadap saya. Luke masih penasaran. Apa yang mereka lakukan? Robert meliriknya. Gunakan pesawat militer untuk menjalankan narkoba, setidaknya 1 ton setiap kali. Selama mereka menyuap kru darat dan penjaga di pangkalan, tidak ada risiko bagi mereka. Anda bisa mengatakan bahwa sebuah kotak berisi makanan dan air dan mengeluarkannya dari pangkalan. Petik 2. Luke kehilangan kata-kata, tetapi masih menggelengkan kepalanya. Itu bukan jumlah uang yang kecil. Jika Anda bergabung dengan mereka, Anda akan menjadi jutawan dalam 1 atau 2 tahun, atau bahkan multi-jutawan. Anda tidak lebih buruk dari saya ketika Anda masih muda. Petik 2. Robert tidak terlihat senang sama sekali. Dia hanya melanjutkan, itu juga karena saya tiba-tiba menyadari bahwa saya mungkin tidak melakukan apapun untuk Amerika sebagai seorang tentara, terlepas dari slogan-slogan wajib militer. Tapi saya melihat banyak birokrat. Tidak hanya korup, mereka juga menjadi pedagang besar. Aku tidak tahan berteman dengan orang-orang seperti itu lagi. Pada akhirnya, saya mendapat beberapa teman lama untuk membantu saya, dan akhirnya saya pensiun. Dia berhenti sejenak sebelum berkata, Frank Castle membantuku dan menyuruh bosnya melepaskanku. Lukas mengerutkan kening. Apakah dia terlibat? Robert menggelengkan kepalanya. Tidak, dia hanya tahu bahwa aku tidak ingin berada di sana lagi, dan hanya membantuku. Merenung sejenak, Luke bertanya, siapa bos itu? Robert berkata, Rice Conover. Dia dari Marinir AS, tetapi memiliki banyak koneksi di CIA, FBI, dan urusan dalam negeri. Luke bersenandung sebagai tanggapan,
Sambil merenungkan dalam hatinya, ini bantuan yang terlalu besar. Frank Castle adalah orang yang paling berhutang budi pada Robert, Luke harus lebih memperhatikan masalahnya.